Hai Konson, apa kabar Halo, kok? Timi, luar biasa banget kabar saya. Wah, udah lama nih nggak lihat Konson nih. Iya. Oke deh, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung masuk aja deh nih. Aku mau nanya nih kok nih dulu orangnya seperti apa sih sebelum kenal Tuhan gitu? Kan aku banyak dengar cerita dari teman-teman yang di Taiwan ya gitu, tapi belum pernah dengar langsung dari Konson nih. Jadi boleh ceritain nggak sih Koko tuh dulu dulu orangnya seperti apa gitu sebelum kenal Tuhan? Ya, sebelum itu saya mau cerita sedikit ya tentang masa kecilku ya. Ya. Waktu itu aku masih anak-anak. Pada saat saya masih anak-anak itu, saya itu hobi yang namanya berbohong, Tim. Hmm. Saya hobi yang namanya berbohong, itu berbohong sama orang tua, sama guru, sama teman, semuanya saya bohongi. Nah, itu. Hmm. Jadi, itu pun membawa rasa juga sama aku kalau misalnya aku tuh dulu orangnya takut banget dimarahin gitu. Hmm. Takut banget dimarahin, apalagi sama orang tua. Karena dulu kan saya bukan Kristen dulu, saya dulu agama Buddhis, agama Buddha dulu. Ya, jadi secara nggak langsung orang tua aku tuh ngajari saya untuk berbohong karena mereka duluan yang ngajari saya gitu tentang dusta, saksi dusta. Misalnya nih orang tua bilang mama bilang padahal dia ada di rumah tapi dia suruh saya bilang dia nggak ada di rumah kayak gitu. Itu saksi Hmm. dusta, Oke, itu oke. dusta namanya. Nah Paham, itu paham. nggak jadi secara nggak langsung saya jadi tiba-tiba ikut gitu loh, keikut ke situ juga gitu. Hmm. Nah jadi mulai dari SD sih saya dulu tuh suka banget dibully. Saya dibully, suka Hmm. terima berbagai macam bulian kayak Korban bully misalnya ya, korban bully. korban bully, ya bisa dibilang korban bully ya. Ya, dari SD sampai SMP saya. Ya, misalnya saya tuh dulu tuh saya paling jijik sama serangga gitu. Hmm. Saya paling jijik sama serangga dulu. Nah itu jadi bahan bulian teman saya dulu gitu. Jadi ya itu pas bully, tapi secara nggak langsung juga itu membawa rasa insecure buat saya gitu. Dia kayak I see. kayak nggak kayak nggak pede dengan diri saya, kayak apapun yang aku kerjakan pasti ujung-ujungnya dibully gitu. Ujung-ujungnya Hmm. pasti dibully, kamu gini aja nggak bisa gitu loh. Pasti dulu tuh pasti masa gini aja takut sih, lihat nih aku pegang gitu. Hmm. Benar sih. Dulu ya, jadi aku dulu ngerasain I experience bully in my life gitu, dari SD sampai SMP. Iya, sampai SMP kelas 3 itu mulai masuk SMA sudah nggak bully. Jadi awal dari itu saya saya tuh orangnya dingin banget, dingin. Saya orangnya dingin, cuek gitu. Terus saya juga dulu, wah pokoknya sih ya pas SMA tuh nggak ada tuh yang mencemarin kata-kata kebun binatang, nggak ada. SMA dulu saya tuh alim, bisa dibilang baik gitu. Alim ya, kayak belum tercemar gitu. Jadi jadi dulu ada satu lagi, itu saya dulu takut banget kalau tanya sama orang, tanya padahal cuma tanya sama orang itu saya takut gitu. Jadi Saya benar-benar takut nggak banget berani tanya. ngobrol gitu Iya, sama orang lain ya? bener, bukan nggak berani ngobrol sih, kayak tanya sesuatu gitu, kayak tanya sesuatu, Oh, oke, oke. kayak misalnya kayak tanya harga barang lah, itu saya nggak berani gitu. Waduh. Kayak ya dulu parah banget sih gitu. Hmm. Kayak tanya harga barang pun nggak berani gitu, takut dimakan orang mbak dulu. takut, takut dimakan orang sih. Saya dulu begitu sih. Hmm. Nah itu kebiasaan itu saya bawa sampai ke Taiwan. Hmm. Saya bawa sampai ke Taiwan kebiasaan itu. Jadi itu kebiasaannya itu mulai dari SMA tuh. SMA kebiasaan itu. Itu juga pengaruh karena insecure saya, karena kalau saya tanya apapun pasti ujung-ujungnya saya dibully gitu loh. Kan dulu saya korban Hmm. bully ya. Gitu. Jadi kayak insecure banget deh tanya sama orang gitu. So setelah aku lulus, saya ke Surabaya.
saya ke Surabaya untuk belajar bahasa Mandarin di sana. Ini sebelum Koko ke Taiwan ya kok, berarti ya? Iya betul, sebelum ke Nice. Taiwan. Ya. Jadi sebelum ke Taiwan saya pergi ke Surabaya dulu. Ya. Saya pergi ke Surabaya untuk belajar bahasa sebelum pergi ke Taiwan. Itu selama 16 bulan. Itu bulan September 2016. September 2016 saya mulai belajar bahasa Mandarin. Dan di situ pun titik saya ketemu sama satu game yang membuat saya candu banget. Karena saya dulu dari kecil itu suka banget sama game. Ya. Saya dulu tuh suka banget sama game di antara kedua saudara saya, ketiga bersaudara. Saya anak kedua. Dan kakak dan adik saya itu kayak nggak serius sama game. Kalau saya itu saya tuh sangat serius sama yang namanya game gitu. Ya. Nah itu mulai candu banget sama satu game. Nama gamenya Mobile Legends. Nah, nggak ada yang nggak kenal lah ya itu sekarang lah ya. Nggak ada yang nggak kenal ya. Jadi saya di situ saya mulai main itu tanggal 4 Desember 2016. Wah, ingat dong tanggalnya. Oh ingat pasti. Saya nggak akan pernah lupa. Ya. Apalagi untuk kayak gini, saya pasti nggak akan pernah lupa. Ya. Jadi saya start main itu 4 Desember 2016. Itu start mulai dari Januari 2017. Itu saya sudah mulai hancur. Kenapa? Karena saya lebih memprioritaskan game itu daripada kuliah saya. Karena setelah kuliah saya biasanya belajar. Saya nggak belajar, saya main game. Saya main game itu. Saya main game itu. Nah, terus sudah main-main. Lama-lama jadi ini lah ya, kebentuk lah ya skill-nya ya. Dan pasti harus perfeksionis ya kalau misalnya. Seperti saya ya. Saya kan orangnya perfeksionis dalam game ya. Dulu. Tapi kalau sekarang enggak sih, enggak. Sekarang enggak. Sudah saya buang itu ya. Dulu enggak. Dulu iya masuk saya. Dulu tuh saya perfeksionis banget orangnya. Kalau misalnya ada yang buat salah, saya pasti marahin gitu. Marahinnya bukan main-main tim. Ya. Kesalahan dalam ini maksudnya kesalahan waktu lagi main gitu ya berarti ya? Iya betul, kesalahan waktu lagi main. Ya. Betul sekali. Ya. Kesalahan waktu lagi main, misalnya salah sedikit, saya pasti langsung marah gitu. Langsung marahnya tuh, pokoknya marahnya itu sangat sangat kayak mana ya, sangat horrible gitu. Terus horrible gitu. Horror lah ya. Marahnya tuh pakai kebun binatang, pakai kata kebun binatang dulu. Nah, dulu tuh karena saya dari sering marah, saya emosi nggak kekontrol. Bukan saya yang mengontrol emosi, tapi emosi yang kontrol saya. Kalau dulu begitu. Ya. Jadi setelah itu di Surabaya, saya itu teman pertama saya itu dari Toraja. Ya. Itu teman pertama saya di Toraja. Ya, namanya Hengki Beloan ya. Ya ini lahir tahun 91 Kak. Sudah tua pokoknya. Ya ini teman pertama saya pada saat saya pertama kali masuk ke sekolah gitu. This is my first friend, dan saya awalnya dia baik sama saya. Tapi lama-lama dia kayak ngejauhi saya, dia ngegosipin saya nggak tahu kenapa gitu. Nah, akhirnya saya punya dendam sama nih orang gitu. Nih orang kenapa sih tiba-tiba kayak gini gitu loh. Padahal dia dulu baik kok, sekarang kayak gini gitu. Ya, saya dulu ngomong gitu, ini orang gak jelas banget gitu. Padahal aku nggak salah apa-apa. Ya di situ mulai timbul rasa dendam gitu. Rasa mengutuki orang lain. Saya kutuki terus itu orang gitu pada saat itu. Saya kutuk dia terus, saya katain dia terus. Kalau di situ mulai itu saya bawa ke Taiwan kebiasaan itu, suka marah, suka mengutuki, suka nggak kekontrol emosi saya, malah emosi yang kontrol saya dulu. Even suka main gamenya juga ke bawah ya? Suka ke bawah juga tim. Ya, ke bawah juga.
kebawa juga sampai ke Taiwan. Hmm. Jadi setelah saya menyelesaikan studi saya di Surabaya, saya berangkat ke Taiwan tuh, ke Taipei. Itu tanggal 23 Februari 2018. Itu masih libur sekolah sih. Masuknya tanggal 5 Maret. Jadi pada saat itu, saya ketemu sama satu orang. Ya. Satu orang yang ini kalian pasti kenal, nggak mungkin nggak kenal. Ya. Siapa tuh, Kak? Siapa? Namanya Kenneth Iman Karsiono. Oh, I see. Saya ketemu dia di 7-Eleven sekolah. Itu saya ngeliat dia ngeliat saya duluan kan. Jangan saya duluan, saya ngeliat dia, baru saya bilang ke dia, apa lu lihat-lihat gitu. September 2018 itu Kenneth mulai deketin saya. Deketinnya lewat game. Ya. Asal kamu tahu Tim ya, saya kalau di Taiwan ya, kalau itu kan saya di sana harus belajar ya. Saya nggak gitu Tim. Maksudnya nggak gitu gimana tuh? Saya tuh pas belajar kita belajar harus perhatiin gurunya ngomong apa. Soalnya saya nggak Tim, saya duduk paling belakang. Saya main HP Tim. Main game. Waduh. Saya duduk paling belakang, paling pojok, biar gurunya nggak ngeliat saya. Ya, saya di belakang tuh main HP, main game. Gamenya ya itu Mobile Legend. Nah, jadi justru saya dapat kerja di Taiwan itu, saya kerja di Tainan Noodles sebagai waiter ya. Saya kerja di sana tuh selama 1 tahun. Nah biasanya tuh saya habis kerja dan besoknya tuh ada kuliah, saya nggak tidur Tim. Wah, main game tuh. Main game, betul. Wah, kuat tuh kok. Dari kerja gitu nggak tidur, terus besoknya sekolah nggak tidur. Bolos, Tim. Oh. Bolos. Waduh. Itu, waduh. Kalau saya ingat ya, saya nyesal banget ngelakuin itu beneran. For real, Dan saya itu kok banget. Lakuinnya sering? Sering. Itu selama 3 semester. Wah, lumayan banget sih itu ya. Ya, 3 semester aku ngelakuin itu. Ya, pokoknya itu posisi sebelum aku bertobat, sebelum aku terima Tuhan. Dan waktu Koko kenal Tuhan tuh berarti di Taiwan kan ya? Iya, betul. And boleh diceritain nggak sih gimana sih Koko bisa kenal Tuhan? Gitu. What you went through gitu bisa sampai kenal Tuhan. Seperti dari tadi Koko udah cerita betapa ya bobroknya hidup Koko dulu gitu kan tanpa Tuhan, dan sewaktu Koko kenal Tuhan di sana tuh gimana sih ceritanya? Ya, jadi ceritanya saya ketemu Kenneth di 7-Eleven. Yang tadi ya. Itu. Iya, ketemunya kebetulan kenalan tuh. Tapi sayanya ngegas duluan. Jadi dia nggak mau kontakkan lagi sama saya gitu. Sampai mungkin bulan September ya. Itu mulai bulan Oktober, Kenneth mulai deketin saya. Dia mulai deketin saya lewat game. Dia pakai Mobile Legend. Dia deketin saya pakai Mobile Legend. Jadi dia sering ngajak saya mabar, sering ngajak saya jalan-jalan, sering ngajak saya nongkrong, sering ngajak saya makan bareng. Kenneth itu, wah, pokoknya kalau waktu itu ya, saya kira itu hanya kayak, wah, daripada bosan kan di kamar, mending ikut gitu loh. Mending ikut gitu ya. Jadi, saya di situ benar-benar ngerasa kalau Kenneth ini ya, ini orang kok ngerti ya gitu, ngerti banget sama aku gitu, kayak aku suka marah gini ngerti loh, aku kayak bingung gitu loh. Kalau aku mikir-mikir lagi ya sekarang ini, kalau misalnya aku ngelihat take a look at my past gitu, jadi kalau aku ngelihat itu Kenneth itu, aku bingung gitu. I'm confused. Gimana Kenneth bisa dekat sama saya bisa dekat sama Kenneth, itu saya bingung kenapa. Jadi pada saat itu, ya udah, saya jadi teman dekat sama Kenneth, walaupun saya masih
bahwa kebiasaan buruk saya. Hmm. Ya, kebiasaan buruk saya ya you know lah ya, main game, suka marah, suka mengutuki orang, suka emosi, gak jelas gitu pokoknya. Hmm. Ya, saya dulu pokoknya wah hancur banget deh Tim kalau gitu dipikir, terus mengerikan banget sebelum kenal Tuhan. Jadi pada saat itu mulai bulan Maret 2019 itu Kenneth ngajak saya untuk ikut sel. Untuk ikut sel group. Ya. Waktu itu sel grupnya masih ada 5 orang, tambah saya 6. Tambah saya 6. Jadi waktu itu ada Kenneth, Sam, siapa lagi ya? Stella, Felix. Philip? Ya. Philip, ya, 5. Tambah saya 6, tambah saya. Saya lupa sih waktunya antara itu. Mungkin Maret kali ya, Maret. Di sel group itu saya lihat HP, pasang headset, main game, nonton YouTube. Kamu kebayang gak sih itu betapa jatuhnya kamu ngelihat orang yang kalau di sel group main HP, pasang headset. Itu saya dulu, Tim. Itu saya. Jadi setelah itu, pada saat akhir bulan Mei 2019, itu Pastef datang ke Taipei. Pastef datang ke Taipei. Ya. Papanya Kenneth, ya, gembala tercinta kita. Yes. Itu datang ke Taipei ya untuk merintis gereja. Ya. Jadi saya diajak ke sana. Saya pikir, wah, orang cuma datang doang kok, nggak apa-apa lah daripada bosan di kamar, ya mending ikut gitu, mending ikut. Ya udah, aku di situ ikut, dan saya masih ingat sekali apa yang Pastor sharing di sana. Dia sharing tentang pertobatan. Dan di situ saya dikasih lihat videonya Pastor Philip Mantova. Ya. Di situ judul videonya adalah A Trip to Hell. Saya lihat, wah, kok serem banget ya neraka ya. Apakah aku akan ke sana gitu? Kalau aku kayak nggak bertobat gitu, kalau aku kayak nggak terima Tuhan, aku bakal ke sana nggak ya? Gitu. Jadi situ setelah selesai sharing, Pastor doakan saya nggak ngerasakan apa-apa karena saya kan belum percaya pas itu. Ya. Jadi setelah itu hati saya gelisah, Tim. Setelah itu gelisahnya tuh sampai mau mati, Tim, sampai keringat dingin. Gelisahnya karena kepikiran sama sharingnya Pastor tentang itu. Ya. Justru saya gelisah, Tim. Waduh, gelisahnya sampai mau mati, Tim. Wah, ini aku seumur hidup gak pernah ngerasain gelisah yang seperti itu, Tim. Sampai keluar keringat dingin. Wah, itu sangat gak bagus ya, sangat buruk ya. Jadi pada saat bulan Juni masuk ke summer vacation, itu Felix, Kenneth, Sam, dan Cistela itu pulang ke Indonesia. Jadi setelah aku dengar, wah, hatiku gelisah lagi hatiku. Kayak itu. Kalau aku pikiran, loh, kalau nggak ada mereka, aku gimana tuh? Masa aku sendirian di sini? Aku pikiran begitu. Aku nggak bisa sharing lagi, nggak bisa cerita lagi, nggak ada yang nongkrong lagi, nggak bisa makan bareng lagi, nggak bisa jalan bareng lagi. Gitu. Ya, pokoknya kembali lagi gelisahnya seperti setelah aku mendengar khotbahnya Pastor itu, gelisahnya setengah mati. Sama keringat dingin juga pas itu, Jadi wah, pokoknya di situ hati saya itu sudah mulai terbuka. Gitu. Saya sudah mulai terbuka untuk Tuhan pada saat itu, pada saat mereka balik ke Indonesia. Ya. Jadi ya pas itu ya saya benar-benar merasa kosong, Tim. Saya benar-benar merasakan yang namanya kekosongan dalam hati saya, karena saya nggak ada sosok teman di situ, karena saya hanya punya teman itu. Gitu.
dan teman-teman saya dulu ya, itu bisa dibilang ya kayak gak baik semua. Mereka temenan hanya untuk memanfaatkan skill bermain saya gitu. Ya, jadi setelah itu pada tanggal 1 Agustus 2018 itu Ferris dan Cistela itu balik ke Taipei. Ya. Itu hari Kamis 1 Agustus 2018 itu mereka balik ke Taipei. Ya. Jadi pada tanggal 3 itu hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2018 itu kami pergi ibadah. Itu kami cuma berempat, tim. Cuma 4 orang. Saya, Ferris, Cistela, dan Philip. Berempat. Kamu bayangin gedung yang segede itu, seluas itu, isinya cuma 4 orang. Itu pada saat itu, Cistela tanya sama aku. Cistela tanya, Hanson, kamu kan sudah lama ikut kita, kamu sudah ikut sel grup kita, kamu sudah jalan bareng kita, kamu mau nggak terima Yesus? Gitu. Wah, saya di situ langsung pikir, aduh, ya kayak ragu-ragu banget gitu, kayak terima nggak ya gitu, kayak misalnya, aku pokoknya nggak tahu sih, kayak misalnya di situ aku nggak tahu mau ngomong apa. Tapi nggak tahu tiba-tiba ada perasaan itu bilang mau gitu. Aku pun nggak tahu kenapa aku bilang mau. Jadi pada saat itu saya jawab Cistela, iya, aku mau, Cek. Aku mau terima Tuhan. Ya. Jadi ya udah di situ saya didoakan sama Cistela, Ferris, dan Philip. Saya didoakan itu sekitar jam 5:30 sore. 5:30 sore saya didoakan. Pada saat didoakan ya, saya di situ disuruh ikutin doanya Cistela. Ya, pokoknya Tuhan, aku mengaku kalau aku orang berdosa. Ya, pokoknya aku percaya Engkau adalah Tuhan. Aku percaya Engkau bangkit 2000 tahun yang lalu pada hari yang ketiga. Gitu. Aku percaya Engkau telah menebus dosaku di atas kayu salib dengan darah-Mu itu. Setelah aku doa, aku nggak bisa berhenti nangis, Tim. Situ aku benar-benar ngerasa kalau kasihnya Tuhan itu nyata dalam hidupku. Itu benar-benar pertama kali aku ngerasakan yang namanya Tuhan di situ. Padahal ya, I think kalau dari Koko cerita, maksudnya how bad you was gitu ya. I don't think Koko itu orang yang gampang nangis ya. Maksudnya to show up your emotion itu nggak gampang, I think, buat Koko gitu ya. Yang waktu Koko ngerasain itu tadi kasihnya Tuhan gitu dan you cried, I think ya it's something yang kalau dipikir secara akal sih kayaknya nggak mungkin deh gitu modelnya Hanson bisa nangis gitu kayaknya, tapi karena itu benar-benar apa ya, kuasa Tuhan yang bekerja gitu ya. Dan ya, I think that's ya itu sih kok. Ya, jadi pada saat itu ya, setelah itu aku nangis, Tim. Nggak bisa berhenti nangisku itu, nggak bisa berhenti, banjir, meleleh gitu. Ya. Terus tubuhku nggak bisa gerak, Tim. Kayak orang stroke nggak bisa gerak, duduk di kursi kayak gini. Yang aku duduk gini nih, kursi. Ya. Itu nggak bisa gerak. Semuanya kaku gini. Nggak bisa gerak. Kepala pun nggak bisa gerak, Tim. Tapi nangis terus gitu ya. Tapi nangis terus, nggak bisa berhenti nangisnya gitu. Nggak bisa berhenti nangisnya. Itu selama 1,5 jam. Wow. 1,5 jam nangis terus, nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. I can't stop crying. Ya. Di situ saya terbuka memori dari saya bayi sampai saya di sini, sampai saya di Taipei. Itu terbuka semua. Saya ngelihat itu. Ya, saya ngelihat, kok saya begini ya? Kok saya begini ya? Kok aku kayak gini ya? Gitu. Kenapa aku kayak gini dulu? Kenapa aku kayak gini sih, Tuhan? Gitu. Kayak hancur banget sih aku, gitu. Kayak, jadi
1,5 jam itu benar-benar momen paling indah dalam hidup aku gitu. Benar-benar Tuhan pulihkan hatiku, benar-benar damai rasanya, benar-benar pokoknya itu rasa leganya itu lebih ringan daripada ini, lebih ringan daripada tisu. Wow. Jadi aku pokoknya di situ benar-benar dijamah Tuhan di sana, benar-benar aku merasakan Tuhan di sana. Dan aku dulu tuh memang kamu bilang tuh benar, aku tuh orangnya gak gampang nangis. Kayak aku kayak mau nangis tahan pasti gak tahan, kayak pasti itu gak tahan meleleh gitu. Sampai sekarang pun begitulah. Sekarang ini meleleh banget. Jadi begitu tim aku kenal Tuhan begitu. I see. And waktu Koko terima Tuhan gitu, is there anything significant yang benar-benar berubah dari di dalam hidup Koko gitu? Ada nggak sih perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam hidup Koko? Perubahannya banyak sih, tim. Boleh diceritain nggak tuh Kok? Apa-apa aja gitu? Jadi setelah aku terima Tuhan ya, aku kayak mau main mau marah tuh nggak bisa. Aku kayak mau marah nggak bisa, pasti bunyi gitu. Pasti kayak pas itu setelah terima Tuhan ya. Tapi sebelum aku cerita itu, aku mau cerita dulu ya tentang sebelum aku belum terima Roh Kudus. Aku belum terima baptisan Roh Kudus. Jadi setelah aku terima baptisan Roh Kudus itu tanggal 8 Agustus hari Kamis atau enggak hari Jumat, aku lupa. Jadi setelah aku terima baptisan Roh Kudus, sudah terima bahasa roh, kayak aku mau marah nggak bisa, mau main game terlalu lama pun nggak bisa, nggak kayak dulu lagi. Ya kayak aku mau ngomong kasar pun nggak bisa. Kayak aku ngomong kasar pasti hatiku panas. Hatiku panas banget malahan. Kayak merasa ada api di sini, ada api dalam hati. Kalau misalnya aku marah, aku ngomong kasar, pokoknya aku melakukan hal yang jahat di matanya Tuhan, pasti panas hatiku. Itu panasnya kayak api. Jadi emosi mulai terbentuk, karakter mulai terbentuk. Ya, sudah nggak kayak dulu lagi, sudah nggak marah. Pokoknya perubahannya banyak sekali sih. Pokoknya aku kalau misalnya kayak dulu kan kalau main game itu sangat aku memprioritaskan game itu. Tapi sekarang sih kalau setelah aku terima Tuhan ya, itu sudah hilang semuanya. Wow. So apa sih yang sebenarnya membuat Koko itu memilih untuk stay di NLAK Taipei waktu itu? Karena apa yang membuat aku stay, Iris itu adalah sebuah keluarga ya. Itu adalah sebuah keluarga kedua setelah papa mama saya. Walaupun papa mama saya sekarang belum terima Tuhan, tapi aku masih berjuangkan. Aku masih berjuang. Tapi kembali ke topik utama ya. Kenapa aku pilih stay? Karena NLAK itu seperti keluarga buat saya. Kita diperhatikan, kita ditegur, kita dimengerti. Orang-orang pasti mengerti kekurangan dan kelemahan kita di NLAK. Dan juga mereka pasti menegur kita kalau misalnya ada yang salah. Dalam hati kita, dalam cara berbicara kita, apapun itu yang dipandang tidak baik, yang pasti orangnya pasti semuanya haus akan Tuhan. Semua jemaat NLAK di sana itu lapar dan haus akan Tuhan. Haus mencari firman-Nya, haus mencari hadirat-Nya, haus mencari wajah-Nya. Jadi itu yang membuat aku stay, dan habis itu orangnya sangat baik kan. Itu sedikitnya membuat aku stay ya. So aku percaya maksudnya dari apa yang Koko alamin di Taiwan gitu ya, dan you experience them as a family, Koko juga pasti dapat banyak makanan juga dari sana gitu ya, dapat banyak nilai juga. Jadi
aku mau nanya apa sih yang kan sekarang aku di Indo nih ya kan udah balik di Kalimantan gitu. Iya. Apa sih nilai yang benar-benar Koko Hansen pegang gitu dari apa ya Koko dapat di Taiwan dan seberapa pentingnya itu gitu seberapa pentingnya itu untuk Koko gitu. Ya, nilai yang aku pegang adalah no matter what condition are you in, jangan kamu lari dari mana, dari hadirat Tuhan. Kalau misalnya kamu dalam kondisi sulit apapun, sebawah manapun, kayak kondisinya benar-benar titik paling bawah, kamu jangan nyerah, don't give up. Kalau kamu give up, selesai sudah. Ya. Jadi aku mau cerita sedikit ya tentang ini soal menyerah. Aku pernah experience menyerah di sini. Itu bulan Mei 2020. Itu aku ngerasa kalau kayak aku buat apa sih di Tarakan? Buat apa sih aku di Indonesia? Aku salah ambil saya memang salah ambil keputusan ya. Saya salah ambil keputusan sebenarnya. Harusnya saya tetap di Taiwan kerja, cari uang di sana biar dapat banyak pengalaman juga, bertemu bersama di sana juga. Ya. Tapi saya bawel pengen ke sini gitu. Saya bawel pengen ke sini, ngikutin nafsu kedagingan saya. Jadi saya di situ kayak sudah berpikir ini mustahil lah, gimana kayak gini, hatinya mereka aja begini gitu. Masukin keluarga saya ya, papa mama kakak adik ya. Saya buat apa sih kayak gini terus, ujung-ujungnya juga nggak ada hasilnya gitu. Saya pikirnya gitu dulu pada saat itu ya. Tapi tuh ngomong satu kalimat, Hansen, don't ever give up. If you give up now, it is finished. Itu saya dapat kata dari Tuhan begitu. Jadi pada saat ibadah online hari Minggu itu saya lupa tanggal berapa, pokoknya itu sekitar bulan Mei. Itu berbicara tentang menyerah juga. Wah, di situ aku langsung nangis tim. Di situ aku nangis ya, kok aku begini ya, kok aku nyerah ya, gini. Enggak. Di situ aku sadar aku harus bangkit, aku harus bangun, aku harus bangkit dari keterpurukan gitu. Jadi ya itu sih yang sedikit pengalaman dari Tuhan begitu. Wow, oke saya. Ada lagi nggak sih pengalaman Koko yang mungkin unik gitu yang belum Koko share? Pengalaman unik, oke, ada. Ingin mujizat pertamaku di Taipei. Pada bulan Oktober 2019, ya, itu saya sudah terima Tuhan, saya sudah terima bahasa roh. Itu tiba-tiba kakak saya tuh WA saya. Kakak saya tuh orangnya gengsi nggak mau minta maaf aja susah orangnya. Dia WA saya gitu. Saya biasa dipanggil Hocing kalau di rumah ya. Cing, maaf ya. Kayak dia bilang maaf ya gitu. Cing, maaf ya. Loh, situ aku kaget, kenapa ini orang gitu, kenapa kok gitu. Kenapa kok tiba-tiba ngomong begini kok gitu. Aku WA kan, terus dia ngomong, ya nggak apa-apa, maaf aja gitu. Kalau aku kayak gitu, kalau aku sudah marahin kau, sudah bentak-bentak gitu, maafin aku ya gitu. Dia bilang gitu. Wah, aku langsung senang banget tim. Kayak aku nggak nyangka banget gitu. Kayak, itu mujizat pertamaku di Taipei. Ya. Wow. Sangat tidak bisa dilupakan sekali. Ya, tidak bisa dilupakan. Itu first miracle di Taipei. Second one, kalau itu ini mujizat kedua aku di sini di Tarakan, Indonesia. Ya, saya pada saat balik itu saya tidak tahu mau kemana.
Tidak tahu mau kemana itu ya seperti komunitas gereja. Saya harus cari komunitas ke gereja yang nilainya sama kayak gereja kita. Sini ditarakan. Dan saya tidak melihat adanya itu. Saya nggak ada. Nggak ngelihat nilai yang sama, visi yang sama, nggak ada. Saya ketemu sama satu orang. Dia masih SMA, sangat muda. Dia masih sangat muda. Masih kelas 1 SMA. Namanya Michael Fico. Dia laki-laki. Ya. Saya ketemu dia di sana. Ya. Saya cerita. Tahunnya, saya tanya begini, kamu gereja mana? Saya GMS kok. Saya langsung, apa? GMS. Gitu. GMS Mawar Sharon. Iya kok, Mawar Sharon. Kamu yang benar Mawar Sharon gitu. Kamu yang benar gitu. Iya, Mawar Sharon kok gitu. Wah, di situ aku langsung haleluya gitu. Haleluya gitu. Haleluya. Praise the Lord gitu. Tuhan. Akhirnya aku dapat komunitas gitu. Komunitas yang sama, nilainya sama, visinya sama. Wah, itu sangat itu aku berapi-api banget gitu kalau aku ingat ya. Sangat berapi-api kalau ingat itu mujizat kedua aku. Karena aku kalau sampai di sini, aku tuh berdoa, Tuhan, aku nggak tahu harus kemana. Gitu. Aku nggak tahu harus kemana, gerejanya di mana, aku tidak tahu, Tuhan. Karena aku bisa melihat kalau gerejanya nggak cocok sama saya. Komunitasnya juga nggak cocok sama saya. Tuhan, aku minta komunitas yang cocok sama saya. Gereja yang cocok sama saya. Aku minta, Tuhan. Tahunnya saya dikasih melalui perantaraan Michael Fico. Itu mujizat kedua saya di sini. Saya dapat gereja dan komunitas yang satu hati, satu pemikiran dengan saya. Jadi begitu sih pengalamannya. Ya. Jadi begitu. Wow, luar biasa ya. Jadi maksudnya, even waktu tadi Koko juga di awal mention, di mana Koko mikir, wah ini udah nggak ada harapan nih gitu. Apalagi tadi Koko bilang kayaknya salah ambil decision gitu ya, salah ambil keputusan gitu. Wah saya harusnya masih stay di Taiwan. Tapi even Koko sekarang di Indo gitu, di Kalimantan pun, Tuhan masih bisa bekerja secara luar biasa gitu di dalam hidup Koko gitu. Dan I believe Tuhan juga bakal pakai Koko secara luar biasa juga ya ke depannya. Wow. Oh ya, ini mujizat ketiga di Indonesia, di Tarakan, di kampung. Ya. Pada saat itu lagi panas banget. Pada saat itu air-airnya itu tidak ada hujan. Itu selama 1 minggu itu nggak ada hujan, sama sekali tidak ada hujan. Jadi saat itu saya kehabisan stok air ya. Saya kehabisan stok air di bak besar saya, bak penampungan air saya itu airnya habis. Tidak ada air. Jadi pada saat itu pada tanggal 21 September sebelum mujizat itu terjadi, saya berdoa sama Tuhan paginya, siangnya, Tuhan turunkan hujan, kasih keluargaku hujan. Saya minta hujan sekarang Bapak. Aku berdoa dalam nama Yesus, amin. Sudah berdoakan itu 1 kali saya berdoa. Sorenya saya berdoa lagi untuk kedua kalinya. Saya berdoa, Tuhan, satu hal yang ku minta daripadamu sekarang ini Bapak. Aku minta hujan gitu. Aku minta hujan. Dalam nama Yesus berdoa, amin. Sudah ya. Sudah aku berdoa. Malamnya aku berdoa lagi tim untuk ketiga kali aku berdoa. Ketiga kali aku berdoa, Tuhan, aku minta hujan. Aku hanya minta hujan Bapak. Aku hanya minta hujan, tidak ada yang lain. Aku hanya minta hujan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Gitu. Sudah tidur. Besok siang saya berdoa lagi tim. Keempat kali saya berdoa. Saya berdoa Bapak, aku minta hujan gitu. Air yang dipanas Bapak. Pengampungan saya kosong Bapak. Isilah Bapak dengan airmu. Isilah dengan airmu Bapak. Isi Bapak. Berdoa dalam Yesus. Amin gitu. Sore aku berdoa lagi. 5 kali aku berdoa. Ya. Tuhan, aku minta hujan dalam nama Yesus. Amin. Sudah berdoa. Malamnya berdoa lagi aku ke 6 kali. 6 kali aku berdoa tim. Bapak, aku hanya satu yang aku minta hujan Bapak. Aku minta hujan.
kau dengar Bapa doa anakmu ini. Aku tahu engkau adalah Bapakku. Engkau adalah Bapakku yang di surga. Aku minta hujan. Sekarang juga turun Bapa dalam nama Yesus. Ketika itu juga, setelah saya berdoa, itu jam 10 malam, turun hujan deras selama 3 jam. Dari jam 10 sampai jam 1 malam. Turun hujan deras. Hujan deras. Lalu besoknya, itu mama saya bingung. Gitu. Mama saya bingung, kok bisa hujan ya? Kan panas gitu. Air ini gitu. Bingung mama saya, Tim. Ya. Jadi itu sih mujizat ketiga aku di sini, Tim. Ketiga aku. Wow. Keren. Berarti kok doa 2 hari? 2 hari, 21 September. 2 hari. 22 September. Wah, itu benar-benar lagi dibutuhkan dan datang gitu ya. Iya, betul. Wow. Pas aku turun hujannya, saya langsung nyanyi. Haleluya. Wah, itu senang banget ya. Waduh, senang banget. Wow, luar biasa. Oke, thank you so much Konson untuk sharingnya. Hope to see you soon, Niko. Wah, saya juga pengen ketemu kamu. Oke deh, Konson. Thank you so much, Ko. Bye-bye. Oke, goodbye. You speak observantly.